Halo, selamat datang kembali di video part 2. Bagi teman-teman yang baru bergabung, nanti boleh lihat dulu di video part 1 untuk saham PTBA, Pegas, MDKA, SMDR, RMKE, Film, dan Mika. Di part 2 ini saya coba akan update untuk pergerakan saham COPEX, karena juga ini sudah saya analisa dari beberapa video sebelumnya. COPEX hari ini berhasil menguat lagi 11%. Nah, apakah dia masih bisa lanjut untuk capai target di harga 600 dan sampai dengan di harga 730? Kalau bisa mencapai 730 berarti masih ada potensi sekitar 30% lagi. Nah, buat teman-teman yang sudah punya COPEX, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya, karena sekarang dia naik 11%, mungkin teman-teman bisa kasih spare 5% untuk sebagai trailing stopnya, mungkin di harga, sebentar ya, mungkin bisa di harga 526. Nah, itu bisa dijadikan trailing stop kalau yang sudah punya. Nah, kalau yang belum punya gimana? Boleh masuk? Boleh, tapi dilihat dulu apakah dia besok lanjut atau koreksi. Karena untuk COPEX ini dia punya kebiasaan naik, turun, koreksi, naik, turun, koreksi, naik lagi. Apakah dia besok koreksi dulu atau lanjut? Nanti boleh diperhatikan kembali. Nah, hari ini COPEX dia close di harga 556. Close di atas 556, dan high-nya hari ini ada di harga 560. Nah, kalau misalkan dia besok bisa langsung naik atau bisa bertahan di atas harga ini dan lanjut ke 600, itu akan sangat bagus. Dan bisa kalau misalkan besok dia bisa closing di atas 600, itu akan lebih bagus karena target selanjutnya ada di 760. Coba kita lihat monthly-nya dulu ya, karena ini udah dekat akhir bulan. Nah, jadi 730 itu adalah high close tingginya, tapi kalau ATH-nya itu dia ada di harga 740, hanya Rp10. Jadi selisihnya nggak banyak. Jadi apakah ada kemungkinan dia naik terus? Masih terbuka kemungkinannya, karena kita juga nggak tahu. Tapi kalau ngeliat targetnya yang tinggal 30% lagi, kemungkinan sih masih bisa naik sampai dengan paling tidak tembus 600, itu udah bagus. Seperti itu. Jadi yang sudah punya COPEX, saya ucapkan selamat. Jangan lupa traktir teman-temannya kalau udah cuan. Oke, yang berikutnya saham BISI. Nah, ini juga udah saya bahas kan, kalau nggak salah di tanggal 22 kemarin, pada waktu penutupan tanggal 20 kemarin. Ini udah saya bahas. Ini udah mendekati area resistennya dia yang di harga 1645. Hari ini dia bisa breakout, juga bisa breakout high sebelumnya harga 1625. Nah, dia terus lanjut nih. Nah, kita lihat targetnya itu dia ada di harga berapa. Nah, kemungkinan besar, nah di sini ada ini resisten yang cukup kuat ya, area ini nih. Nah, ini menarik. Jadi kalau misalkan dia bisa tembus 2000 dan bisa tembus 2350, ini akan sangat menarik. Nah, paling tidak ini akan jadi area terberatnya untuk BISI. Ini akan jadi area terberatnya dia. Apakah dia bisa tembus area ini atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau dia bisa tembus, wah, kemungkinan besar dia akan ke harga 5000, mungkin sangat terjadi seperti itu. Jadi besok yang sudah punya masih boleh hold, boleh diperhatikan apakah dia bisa bertahan di atas 2000 atau tidak, atau akan kembali lagi ke harga bawah. Jadi dipantengin terus nih teman-teman yang punya bis ini ya. Oke, kita langsung masuk ke saham CSRA. Nah,
CSRA ini closingnya dia berhasil breakout harga close tertinggi di tanggal 2 Maret, itu di harga 795 dia berhasil breakout dan dia close persis di atas high-nya, di atas high tanggal 2 Maret dan juga di tanggal 24 Februari. Nah, sayangnya tidak bisa tembus nih. Sayangnya tidak bisa tembus close di atasnya. Apakah masih bisa lanjut atau enggak? Nah, kalau posisinya seperti ini mengindikasikan nih memang ada tahanan kuat nih di atas ini nih. Jadi besok kalau mau masuk pastikan dia di atas 820 dan bisa close di atas 820 atau bahkan close di atas high-nya hari ini. Nah, seperti itu. Coba kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya dia sudah membentuk ATH ya hari ini ya. All time high-nya sudah terbentuk dan secara monthly dia belum breakout high di bulan Februari nih. Kalau misalkan nanti di akhir bulan ini dia bisa, mungkin kalau misalkan besok dia lanjut nih sampai dengan akhir bulan terus dia koreksi selama dia masih di atas 820, di atas 820 berarti kemungkinan dia lanjut masih terbuka lebar karena saat ini dia udah membuat ATH baru di harga 850 untuk CSRA seperti itu. Oke. Jadi kalau yang udah beli di tanggal 20 atau baru beli tadi masih boleh hold, tapi mesti hati-hati karena memang hari ini dia nggak bisa tembus. Nah, karena ini udah 2 kali dicoba kan, ini tanggal 24 Februari dan di tanggal 2 Maret itu mau tembus dia nggak bisa, tapi hari ini sempat ditembus tapi sayangnya close nggak bisa di atasnya. Jadi pastikan kalau misalkan besok dia masih menguat lagi, nah itu akan ada indikasi bagus. Kalau yang belum punya sebaiknya tunggu dulu, pastikan dia kuat di atas 820 atau bahkan di atas 850 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke saham Temas. Nah, kalau Temas udah begini biasanya ini dia akan rally terus nih, seperti kebiasaan sebelumnya. Breakout, paling koreksi dikit, rally terus. Nah, ini sudah beberapa hari juga di video-video saya sebelumnya juga udah pernah saya bahas untuk saham Temas ini. Temas sudah bisa berhasil break high di tanggal 18 Mei, yang tanggal 18 Mei itu high-nya sudah bisa di breakout hari ini. Karena selama 3 hari ini dikoreksi dan hari ini sempat menyentuh moving average 10 dan dia bisa rebound di situ karena itu jadi salah satu resisten juga ya. Jadi resisten juga, kebetulan juga ada resisten di 2250 dan bisa bertahan. Akhirnya Temas bisa lanjut selain breakout high sebelumnya dan breakout close tertinggi sebelumnya di 2380, dia juga berhasil breakout high close di tanggal 4 Februari 2480. Nah, selanjutnya akan ke berapa? Coba kita lihat weekly-nya, lihat monthly-nya. Ternyata dia sedang membentuk ATH baru dan di close dengan harga close ATH sekarang. Wah, luar biasa Temas. Jadi kalau ditanya targetnya berapa, kalau targetnya tunggu dia capek dulu sampai dia terkoreksi, dia break low sebelumnya. Jadi kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, misalkan saham-saham yang sudah naik atau membentuk ATH baru, kalau dia sudah break low sebelumnya itu mesti hati-hati. Misalkan seperti ini, dia naik, dia kan bikin ATH baru nih, dia sudah break low sebelumnya, dia turun kan. Nah, ini di hari kedua dia turun ini udah mesti hati-hati, atau harusnya sudah keluar gitu. Dia turun, dia naik lagi. Nah, kapan berhentinya? Sampai ketemu candle, 2 candle untuk low-nya saling breakout. Untuk low-nya biasanya dia akan turun terus seperti itu. Oke. Jadi yang udah punya Temas, selamat. Kembali lagi jangan lupa ajak-ajak saya untuk makan bakso ya. Nah, yang selanjutnya saham MLIA. Nah, MLIA akhirnya berhasil menembus area
area yang berat ini di harga dia high-nya itu di 2690 berhasil ditembus, dan juga berhasil tembus harga high di tanggal 18 Mei itu 2780. Nah sekarang dia menguat kembali nih. Emilia juga mencetak rekor baru. Wah, luar biasa. Nah sekarang dia sudah membentuk ATH baru di harga 2880. Nah kalau yang belum punya gimana? Boleh masuk selama dia kuat di atas harga kelas hari ini atau di atas high hari ini. Untuk Emilia kemungkinan besar dia masih lanjut karena juga volumenya masih gede ya. Nah ya kembali lagi, kapan waktunya keluar? Sampai dia breakout low hari sebelumnya, seperti itu. Kalau udah breakout keluar aja dulu, terus kalau misalkan tiba-tiba dia breakout naik lagi ke atas, boleh ikut lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya saham MBSS. Nah, MBSS ini masih berusaha untuk menembus 1430. Jadi kalau misalkan besok dia lanjut, masih boleh diperhatikan ya, karena hari ini dia close juga di atas harga kemarin kan, harga close kemarin di harga 1370. Nah ini masih ada indikasi bagus, volume juga bagus, kemungkinan dia bisa tembus harga 1430 itu sangat mungkin, jadi masih boleh diperhatikan untuk MBSS. Coba kita lihat weekly-nya dulu. Oh iya, dia udah hampir dekat-dekat harga ATH-nya ya. Coba kita lihat. Sorry, belum. Masih jauh, masih ada lagi. Ya, masih ada beberapa tantangan lagi dia. Harga close tertingginya itu ada di sini. Sorry, saya bikin lagi baru. Ini harga close tertingginya itu ada di 1720. Apakah dia bisa mencapai 1720? Nah, ini menarik karena udah, apakah mau bikin ATH baru juga seperti MLIA, Temas, dan yang lain-lain. Oke. Mungkin yang belum punya besok boleh diperhatikan lagi karena ini masih uptrend juga posisinya, seperti itu. Yang berikutnya untuk saham terakhir untuk di video part 2. Nah, ini menarik. Budi kemarin sempat naik tinggi, terus penutupan turun. Ini tekanannya cukup tinggi, jual di sini. Ternyata hari ini berhasil menguat lagi dan bisa close di atas close tertinggi di tanggal 17 Mei, yaitu di harga 264. Dia berhasil close di atasnya. Dan hari ini dia close dengan high sama dengan close. Ini salah satu indikasi bagus. Kemungkinan besar akan lanjut itu masih ada, tapi sayangnya volumenya agak mulai menurun ya hari ini. Nah, karena ini targetnya sedikit lagi nih, Budi. Target terdekatnya ada di 286. Berarti masih ada potensi sekitar ya 3%. Coba kita lihat weekly-nya. Ya, berarti ini di 286 adalah target terdekat high di bulan Januari 2012. Kalau target harga close tertinggi itu ada di paling dekat itu ada di harga 296. Lalu kalau dia bisa tembus juga kemungkinan bisa lanjut lagi ke harga 340 atau bahkan bisa lanjut ke harga 390. Dan ATH-nya untuk Budi itu ada di harga 416. Apakah Budi bisa mencapai tujuannya di atas? Mari kita pantau bersama-sama ya untuk Budi. Jadi hari ini Budi closing sangat bagus. Kalau yang belum punya besok boleh diperhatikan lagi. Jadi hari ini oke, Budi. Oke. Jadi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau Budi ini jadi
saham terakhir untuk di video part 2. Nanti saya akan buat lagi beberapa video yang lain untuk beberapa saham yang lain juga yang masih ada kemungkinan untuk bisa memberikan cuan buat kita semua, mudah-mudahan ya. Dan semoga analisa saya berguna buat teman-teman juga. Yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe supaya dapat notifikasi video-video terbaru dan terupdate dari saya. Mungkin segitu dulu untuk video part 2, nanti lanjut ke part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.